Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Today we will learn English. Jadi tentunya juga hari ini in studio kita sudah punya ibu guru kita. Jadi ibu guru kelas 11 ya ibu ya. Dan tentunya juga kita perkenalan dulu sama ibu guru yang sudah ada di studio. Kali ini, halo selamat siang ibu. Selamat siang. Boleh diperkenalkan dulu ibu dari sekolah mana dan kelas berapa ngajarnya? Oke baik, terima kasih. Saya Ibu Mercy Lau dari SMA Negeri 1 Rote Barat Daya dan saya mengajar bahasa Inggris di kelas 11. Oke, Ibu sudah siap materi hari ini? Sudah. Oke, mengenai explanation text. Oke, silahkan Ibu. Oke baik, jadi selamat siang anak-anak semua yang ada di rumah yang sedang mendengar RRI. Ibu harap kalian semua sudah stay di depan radio untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat RRI terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan text explanation. Yang kedua, menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan text explanation. Okay, when you study material about explanation text, what do you have in your mind? If seen from its name, maybe the first thing that comes to your mind in this type of text that contains explanation, yes, of course, that's absolutely right. But the question is, what kind of explanation is present in the explanation text? Because as we know, there are several other types of text in English lesson that also contain explanations or exposures. For example, exposition text. Okay students, now I will explain what is explanation text, the social function, the text structure, and linguistic features of the text explanation. Baik, anak-anak sekalian, saat kita mempelajari tentang explanation text atau text explanation, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Jika dilihat dari namanya, mungkin yang pertama terlintas di pikiran kalian adalah ini jenis teks yang berisi penjelasan atau explanation. Yang tentu itu benar, tetapi yang jadi pertanyaan sekarang, penjelasan seperti apa yang hadir dalam sebuah teks explanation? Karena yang kita ketahui ada beberapa jenis teks lain dalam pelajaran bahasa Inggris yang juga berisi penjelasan atau pemaparan. Contohnya exposition text. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu explanation text, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan dari teks explanation.
suatu proses tersebut terjadi. Next, the social function. Social function atau fungsi sosial dari text explanation. An explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi teks. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Halo. 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih belajar bersama di RRI di acara Ibu Pertiwi memanggil. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita. Next, about the types of explanation text. Explanation texts are categorized according to the type of process they describe. Jadi jenisnya ini dibagi menurut jenis proses yang dijelaskan. The types of explanation for the first, sequential explanation. Explanations that describe natural and non-natural phenomena. For example, life cycles. Jadi jenis sequential explanation ini dia jenis teks yang penjelasan yang menggambarkan fenomena alam dan non alami. Contohnya teks tentang life cycles atau siklus hidup. Yang kedua, the second, cause and effect explanation. Explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occurred. For example, volcanoes. Text explanation ini, jenis ini yang menghubungkan sebab dan akibat dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Contoh teksnya volcanoes atau gunung berapi. Next, generic structure of explanation text. Jadi ada generic structure atau struktur dari text explanation ini sebenarnya ada dua, tetapi bisa juga ditambah dengan closing. Berikut Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu the first, general statement. Jadi strukturnya atau struktur teksnya yang pertama itu general statement. General statement is an opening statement that identifies the process to be explained, stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi general statement ini dia berisi informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks atau penjelasan secara umum. Pengenalan tentang fenomena atau topik yang mau dibahas. The second, sequence explanation. Explain why and how something happens, or stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi, sequence explanation ini dia berisi serangkaian kejadian-kejadian dari suatu proses yang merupakan topik dari teks atau penjelasan tentang proses. Jadi, sequence explanation ini dia bisa juga kita sebut sebagai isi dari text explanation, di mana dia menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bagian ini penulis dapat menulis lebih dari satu paragraf. A sequence of explanation berisi tentang penjelasan proses. Jadi penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. A sequence of explanation juga merupakan jawaban dari pertanyaan why and how itu, yang why and how yang ada dalam text explanation. Why and how ketika penulis membuat sebuah explanation text. Jadi sequence explanation ini dia bisa lebih dari satu paragraf. The last, closing or conclusion.
closing atau conclusion ini bisa juga tidak ada dalam text explanation, bisa juga tidak dimasukkan. Closing ialah is a concluding paragraphs that put all the information together. Jadi bagian closing ini bersifat pilihan ya, bisa ada atau bisa juga tidak harus ada pada text explanation. Bagian ini dapat berupa informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas. Sebenarnya closing ini merupakan bagian dari sequence explanation yang berisi tentang langkah akhir yang dijelaskan pada bagian sequence explanation. Tetapi terkadang pembaca menyangka bahwa bagian akhir dari sequence explanation ini merupakan closing atau conclusion, penutup dari text explanation ini. Jadi itu ada 3 struktur teks atau generic structure dari explanation text. The first is general statement, the second sequence explanation, and closing. So dalam teks bahasa Inggris setiap jenis teks mempunyai strukturnya masing-masing. Jadi untuk explanation ini strukturnya itu general statement, sequence explanation, bisa hanya 2 saja, bisa juga ditambah dengan closing kalau penulis mau memberi tambahan opini, itu bisa masuk di closing. Oke. Yang terakhir, linguistic features atau ciri-ciri dari text explanation. Linguistic features of explanation text. The first, focus on generic participants or generic humans. Jadi karena ini explanation text ini diangkat dari fenomena, maka fokus materinya bukan pada bendanya atau orangnya, melainkan pada kejadian atau peristiwa yang terjadi pada orang atau benda tersebut. The second is use of simple present tense. Jadi text explanation ini ditulis menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk sederhana. Next, use of action verb. Action verb atau kata kerja tindakan ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. For example, contohnya do, may, create, and so on. Next, using passive voice. Penggunaan passive voice ini bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian yang berlangsung daripada subjeknya. And next, use of noun phrase. Next, use of technical terms. Technical terms ini merujuk pada istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada teks ini. And the last, containing explanation of the process, berisi penjelasan mengenai proses. Baiklah adik-adik semua, jangan kemana-mana ya, kita akan kembali masih di acara kita di Ibu Pertiwi Memanggil, dan tentunya juga masih dalam pelajaran bahasa Inggris. Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. 2,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Mari belajar bersama di RRI. Kali ini masih bersama Ibu Mesri.
Mercy dalam pelajaran bahasa Inggris. Sudah siap Ibu? Mari belajar bersama ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Now I will give you an example of explanation text. Jadi sekarang Ibu akan memberikan satu contoh tentang text explanation about how does rain happen. Bagaimana terjadinya hujan. We all know that rain is primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable condition for diverse ecosystems. Rain is water that descends from the sky through several processes until the rain occurs. Do you know how does rain happen? The phenomenon of rain is actually a water circle. The concept of water circle includes the sun hitting the Earth's water surface and causing the water surface to evaporate. Earth's water includes water from lake, river, and ocean. Then, the water vapor experiences condensation and becomes condensed vapor. Condensed vapor is formed from droplets so that when the air temperature is higher, it makes the droplets gather, condense, and form into clouds. The presence of winds helps clouds move and gather in other places that have lower temperatures. At the time, the droplets become heavier and unstoppable and cause the droplets to fall so that there is rain. If the droplets drop in an area with very cold temperatures, the droplet will drop as snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in hot, dry desert regions. Jadi, ini teks tentang bagaimana terjadinya hujan. Ibu akan menjelaskan isi teks tersebut. Jadi kita semua tahu bahwa hujan adalah sumber utama air tawar untuk sebagian besar wilayah di dunia, menyediakan kondisi yang cocok untuk beragam ekosistem. Hujan adalah air yang turun dari langit melalui beberapa proses hingga hujan terjadi. Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Fenomena hujan sebenarnya adalah lingkaran air. Konsep lingkaran air meliputi matahari memanaskan permukaan air di bumi dan menyebabkan air tersebut menguap. Air di bumi termasuk air dari danau, sungai, dan laut. Lalu uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga ketika suhu udara semakin tinggi, hal tersebut membuat titik-titik air tersebut berkumpul, memadat, dan membentuk menjadi awan. Adanya tiupan angin membantu awan-awan bergerak dan berkumpul di tempat lain yang memiliki suhu yang lebih rendah. Ketika titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, menyebabkan butir-butir air tersebut jatuh hingga terjadilah hujan. Jika titik-titik air turun pada area yang bersuhu sangat dingin, titik-titik air tersebut akan turun sebagai salju. Namun tidak semua hujan mencapai permukaan. Beberapa menguap saat jatuh melalui udara kering. Hal ini disebut virga, sebuah fenomena yang sering terlihat di daerah gurun yang panas dan kering. Jadi itulah satu contoh text explanation about how does rain happen. Kenapa teks ini disebut text explanation? Karena teks ini menjelaskan tentang fenomena alam, yaitu terjadinya hujan. Selain itu, teks ini juga mempunyai ciri-ciri atau struktur teks
struktur teks sebagai berikut. Ciri-ciri dari teks ini, yang pertama dia menggunakan simple present tense. Itu bisa kita lihat bahwa semua kalimat pada teks tersebut menggunakan simple present tense. Kemudian juga menggunakan action, ada action verbnya di dalam. Contohnya experiences and drop. Juga menggunakan passive voice. Contohnya ada kalimat condensed vapor is formed from droplets so that when the air temperature is higher and bla bla bla. Teks ini juga menggunakan noun phrases. Contohnya Earth's water surface. Ada kalimat Earth's water surface. Kemudian juga menggunakan technical terms. Contohnya ada evaporate, condensation, dan virga. Next, teks ini juga berisi penjelasan mengenai proses terjadinya hujan. Generic structure dari teks tadi, how does rain happen? Ada general statement-nya. Itu pada paragrafnya yang pertama. Paragrafnya yang pertama berisi tentang informasi umum mengenai hujan. Kemudian ada explanation-nya, ada sequence explanation-nya. Itu pada paragrafnya yang kedua, di mana paragraf kedua itu berisi serangkaian tahapan-tahapan terjadinya hujan. Kemudian yang ketiga closing. Pada paragrafnya yang ketiga, pada bagian closing ini atau penutup ini berisi informasi tambahan berupa hujan yang turun di daerah dingin dan di daerah panas. Itu pada paragrafnya yang ketiga. Jadi itu merupakan contoh text explanation. Bisa kalian cari, bisa kalian baca atau lihat contoh-contoh text explanation yang lainnya yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial budaya, dan sebagainya. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang explanation text. Untuk menjadi PR kalian for your homework, you can open page 100 of the English book. Jadi kalian bisa buka halaman 10 di buku Kementerian dan Pendidikan edisi revisi 2017 kelas 11. Jika bukunya tidak ada, kalian bisa download buku ini atau kalian bisa memintanya pada guru mata pelajaran kalian. Di situ pada halaman 11 there is an explanation text entitled earthquakes. Jadi di halaman 100 itu ada text explanation yang berjudul earthquakes. Nah, dari teks itu kalian silahkan baca teks itu, read the text and explain, jelaskan why the text is explanation. Kenapa teks itu disebut text explanation, and then identify, kemudian kalian mulai mengidentifikasi the characteristics and structures of the text. Jadi mengapa teks itu disebut text explanation, dan kemudian kalian identifikasi karakteristik atau generic linguistic features-nya, ciri-cirinya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, dan juga structure-nya. Jadi generic structure-nya, misalnya text earthquakes itu general statement-nya di paragraf keberapa, sequence explanation-nya paragraf keberapa, kemudian closing-nya paragraf keberapa. Itu silakan kalian identifikasi. Kemudian juga ciri-cirinya, dia menggunakan apa, dalam teks itu menggunakan apa, apakah ada action verb, apakah ada menggunakan simple present tense sesuai dengan explanation text yang sudah Ibu jelaskan tadi. Okay, I think enough for today.
I hope that the material that I provide can be useful for all of you, especially for grade 11 grade students. Semoga apa yang sudah Ibu berikan boleh bermanfaat bagi kalian, terlebih lagi bagi siswa-siswi kelas 11 SMA. Okay, happy studying at home and always success for you. Don't forget to learn more in your home. Jangan lupa lebih banyak belajar lagi di rumah selama kita di rumah saja, belajar di rumah saja. Semoga semua tugas-tugas yang diberikan bisa dikerjakan. Silakan kalian kerjakan, boleh dikumpulkan di guru mata pelajaran bahasa Inggris kalian masing-masing. Okay, thank you for today and see you next. Bye-bye. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pelajaran di siang hari ini, dan kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti dan segenap kru di Salote bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, and see ya. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Masker kain digunakan masyarakat kebanyakan dan memang kita dianjurkan selalu menggunakan masker dari bahan kain. Setelah digunakan disarankan masker harus segera dicuci, dan cara mencuci masker kain yang benar adalah gunakan air mendidih 60-80 derajat Celcius agar lebih efektif membunuh kuman dan virus. Gunakan deterjen dan rendam beberapa saat, kucek dan bilas dengan air mengalir, keringkan di bawah sinar matahari dan setrika dengan suhu panas. Jagalah kesehatan, jaga keselamatan, bersama kita perangi COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Rote bekerjasama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Rotendao. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling menjaga. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
Indonesia.